Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Andrianto. Kebetulan nama saya dipanggil biasanya anak-anak pecinta otomotif Kicut. Terima kasih untuk Om Anton, khususnya Anton Novianto TV ya. Udah mau mereview Daihatsu Ayla saya. Kebetulan Daihatsu Ayla saya itu yang tipe M, tipe tengahnya. Yang paling atas itu X, M, dan D. D yang paling bawahnya, bukan bawah sih istilahnya, tidak dilengkapi dengan RPM dan power window. Biasanya sih itu aja. Kenapa saya milih M? Karena dia tidak pakai list chrome dan aksesoris chrome. Saya punya option cuman merah sama hitam aja dan tidak mau ada chrome, makanya saya pilih M. Dan dia sudah ada RPM-nya. Kebetulan saya milih Daihatsu Ayla ini mesinnya 1000 cc irit. Sudah DOAC, 12 valve, 65 DK beberapa gitu, saya lupa itunya. Saya beli ini karena iritnya sih waktu pertama saya beli. Sebelumnya saya pakai Mazda Astina. Saya sebenarnya kena virus tadinya beli Daihatsu Ayla ini. Masuk kantor saya pakai Daihatsu Ayla 2015. Saya banyak set job di luar kantor saat itu ya kan. Saya tanya sama dia, "Lu pakai mobil Daihatsu Ayla kenapa?" "Irit Ki, enak bisa mobil, gue ke Jakarta Bali cuma 2 kali full tank." "Yang bener loh." "Iya, wah gue perlu nih mobil kayak gitu." "Cobain Ki, cobain dulu." Saya cobain lah mobil itu. Saya cobain, ya enak nih mobil. Dan akhirnya saya menjual Mazda Astina saya dengan berhati awalnya. Tapi karena saya perlu dan butuh mobil yang irit, dan Ayla dalamnya agak luas, dilihat dipandang mata kecil ya kan. Tapi pas saya di dalam luas nih, bisa buat bawa drone. Saat itu saya banyakkan set job drone buat ngambil aerial shoot, company atau perumahan. Dan ground clearance-nya tinggi. Kayaknya asik nih. Karena selama ini saya naik mobil ceper, ya ceper dewasa sih. Ya udah kayak cocok nih. Dengan berarti saya jual ya akhirnya tuh Astina dengan harga 65 juta saat itu. Di 2016 awal. Saya jual. Saya langsung ke showroom Daihatsu Ayla itu. Saya langsung jatuh cinta dengan Ayla karena saya terobsesi setiap lewat arteri Pondok Indah ada showroom Mini Cooper. Terobsesi dengan bumpernya. Nah, saya beli wannabe-nya nih, wannabe-nya Mini Cooper. Grill bumpernya itu hampir sama dengan yang dipajang di Mini Cooper Pondok Indah saat itu di 2016 awal. Dipajang tuh dami-daminya mobil di tembok-tembok. Wah, kayak lucu juga nih. Saya langsung nih memberanikan diri ke Daihatsu tuh dengan bawa duit 65 juta saat itu. Kayak habis jual tanah. Saya ke situ, saya tanya. Saya ingat teman saya, DP 25 juta sudah bisa punya Ayla. Wah, berarti saya bawa duit 65 juta bisa bawa semuanya nih. Langsung bisa bawa pulang. Saya datang lah marketingnya, saya proses, ternyata 25 juta bisa. Kalau saya DP 40, karena saya spare buat 25 jutanya itu buat modif itu si Ayla. Terus akhirnya, "Oh iya Pak, bisa Pak DP 40 dengan..." Saya ngambil 3 tahun, saya bilang saat itu. Saya itu ngambil 3 tahun. Akhirnya saya DP 40 juta dengan bulanan hampir 3 jutaan. Karena saya ngejar 3 tahun. Setelah saya beli, saya punya konsep malah tuh. Konsep saya agak gila saat itu. Saya pengen bikin rekarnasinya secara Tibowo Purwoko, tapi dengan basic Daihatsu Ayla itu. Makanya saya ambil warna merah. Saya pengen beli Brabus monoblok 3 saat itu. Otak saya cuma Brabus monoblok 3, Recaro, sama
pasang sunroof. Singkat cerita, dan saya hunting lah tuh pelek Brabus Small Block 3 dengan duit sisa 25 juta di tangan saya. Terus akhirnya saya keliling hunting, nyata Brabus Small Block 3 sudah kepala 30 jutaan. Waduh, kalah dengan waktu akhirnya kan, kalah dengan waktu. Saya mikir kalau saya harus beli Recaro, saya harus beli pasang sunroof. Akhirnya pupuslah harapan saya dengan hayalan Brabus Small Block 3 dan Recaro dan sunroof. Tapi akhirnya saya buka IG, saya nggak putus asa. Saya buka IG, ada referensi namanya Om Wisnu Dep. Om Wisnu Dep tuh namanya Wisnu Dep. Sekarang dia buka toko jok tuh, jok Recaro. Saya DM lah dia, saya memberanikan DM. Hai Om, ayo lalu keren. Wah terima kasih. Akhirnya dia samperin Om Wisnunya. Om, gue mau niru mobil lo. Sampai strippingnya, sampai konsep-konsep kepet. Ini namanya rally look ya, Me? Iya. Oh iya, ini rally look. Saat itu saya masih berpikiran rally look itu harus dengan lampu tembak, ya kan? Lampu tembak, kaca, hela, apapun. Oh ya udah. Tapi saya pengen duit 25 juta ini saya nggak buang sia-sia nih. Akhirnya saya beli pelek OM Prestige saat itu. Kata Wisnu, pakai OM Prestige saja. Iya, OM Prestige oke kan? Oke, dipakai rally juga. Ya udah, bisa jadi rally look. Ya udah, saya belilah saat itu tahap pertama. Saya pakai ke kantor, udah keren lah pakai kepet. Ngejar seminggu ternyata diliput sama tabloid otomotif di Indonesia ini. Seminggu itu saya geber, akhirnya diliput dengan style saya OM Prestige, kepetnya pakai WMP, lampu searcher tapi dicat lagi dengan stiker Hella, masuk otomotif saat itu. Tahap pertama tuh, stek 1. Belum Recaro, masih kaca film gelap, dengan setir pakai WMP replika saat itu. Udah singkat cerita, nyata main rally look itu jadi cuan. Saya kerja, saya pakai, pelek saya ditawar, OM Prestige, Ki, pelek lu oke nih, lu berani berapa? Saya saat itu cuma beli 1,8. Nyata jadi hoki tuh, jadi dijual 3 juta, 3,5 juta, cuan banget. Entah saya yang bego atau saya begoin orang nih. Ya udah saya jual dong, saya jual dan akhirnya saya buru-buru dong buka Facebook dengan marketplace. Wah, saya cari penggantinya sebelum diambil teman saya nih. Ternyata saya kenemuin, wah saya jatuh cinta lagi dengan OM lagi nih. Karena ini duit saya kumpulin dulu, saya simpen nih. Jangan sampai saya salah beli jok Recaro. Saya yang 25 juta. Akhirnya saya dapat OM Lancer GTI. Peleknya OM Lancer GTI. Kalau saya pasang dengan warna silvernya itu terlalu Lancer ya kan. Saya berhayal aja ya. Merah dengan pelek gold. Ala-ala Subaru atau apalah, pokoknya rally gue aja deh, rally look. Akhirnya saya cat lah tuh pelek, saya cat, logo-logonya Mitsubishi saya dempul. Ya, akhirnya saya pasang. Singkat cerita, diliput lagi nih. Karena Om Wisnu itu pakai lampu dari 2 jadi 4, saya nggak mau kalah. Saya pasang 4 biji juga tuh. Lampu tembak di depan. Ya, tapi alhamdulillah saya beli yang Hella asli, yang tambahannya, yang 2 custom. Dan akhirnya diliput bareng sempat sama Wisnu tuh. Dan saya sempat diliput sendiri juga sama otomotif. Dengan pelek OM Lancer GTI. Belum Recaro. Udah itu, cuan lagi tuh pelek. Cuan lagi dengan temen yang beli OM Prestige. Ternyata peleknya dijual lagi sama dia. Dijual lagi dengan jual rugi katanya. Karena dia naksir pelek saya setiap parkir di kantor. Saya jual 5 juta. Saya jual 5 juta. Dengan beli cuma 2,5 juta. 5 juta cuan lagi. Ini gila nih main rally look. Jadi kegandrungan akhirnya saya dengan gaya rally look. Ternyata gaya rally look itu ya membuka jadi cuan. Akhirnya udahlah 25 juta ini saya samperin Om Wisnu. Saat itu dia mulai dagang Recaro tuh. Om, Recaro yang paling murah, yang mana tapi bagus. Tapi jaring. Ada nih Ki, full black. Nah, black limited. Saya nyari keputaran kanan kiri. Ada, ya udah saya bayar nih berapa duit. Om Wisnu saat itu minta 12. Saya bayar 10 juta.
Kok 10 juta? Ya duit gua ada segitu doang, Cie. Saya bilang gitu. Akhirnya habis itu ngalah. Yaudah pasang. Iya, sisanya 2 juta masa buat pasang rel kan. Ya udah pasang rel, pasang, dan itu pelek itu akhirnya saya dapat compare rally. Saya Uber di daerah Tangerang. Pokoknya gerak cepat deh, pokoknya gerak cepat. Karena cuan semua tuh. Tapi pas compare rally kayak jadi saya sayang nih. Saya dandanin itu jadi sayang. Saya sayang jual karena kayak cocok udah. Karena ET pas 38. Dan akhirnya saya pasang Recaro. Akhirnya saya lagi liputan ke daerah Kalimantan. Kebetulan saya saat itu kameramennya di salah satu TV swasta di situ. Saya lagi liputan keluar, saya nemu lampu lucu merah. Wah, ini saya kepikiran pakai tiang tapi nggak melintang begini. Akhirnya saya beginiin. Saya kesepakat saat itu. Saya sepakat. Saya kasih instruksi gambar gini. Jangan begini. Akhirnya bagus. Akhirnya tuh lampu saya pasang lah. Karena saat waktu saya masih bujangan sama teman-teman ya termasuk Bowo Purwoko lah. Jangan pernah modif itu lo dengan pakem harus barang mahal. Kreativitas lah pakai, tapi pantas. Ya udah, akhirnya saya dengan PD saya pasang lampu itu. Akhirnya malah jadi banyak yang mesen. Asli, pokoknya gaya rally gitu banyak jadi dapat pemasukan tambahan dari di luar gaji. Akhirnya saya pasang itu ya banyak yang pesen, banyak yang pengen sama. Sampai saya pasangin jaring juga, Kata anak-anak, oke Ki, jadinya saya pikir jadi kayak lari dari pakemnya hela tiang. Tapi akhirnya saya baliknya ya karena fungsi kali ya, dan mobil hatchback cocoknya besi begini sih menurut saya. Akhirnya banyak yang suka. Sampai akhirnya Om Wisnu juga, Ailanya juga pakai akhirnya. Nah, saya ada teman saya masukkan lagi dan itu panutan saya juga namanya Om Tanto dari Bintang Otomotif. Dia ngasih pakem. Saya diajak ke tempatnya rally kan. Lu lihat, ada nggak orang masang lampu tembak di mobil baru? Maksudnya Om, itu lihat Yaris, mobil-mobilnya ya adalah mobil-mobil besar balap-balap rally nggak ada tuh pakai lampu tembak bulat. Mobil lu masalah di atas tahun 2000 ke atas, itu cocoknya di DX. Tapi kan rally lu Om, tapi nggak pantas. Akhirnya saya copot lah lampu saya keempat-empatnya itu. Semua sebenarnya pakai LED. Kalau di rally malam itu, SS malam biasanya pakai LED. Kalau mau mobil di atas 2000 ke atas. Kalau di bawah 90, lampunya bulat. Akhirnya saya ikutin lah, karena Om Anto itu ya di dunia rally itu bukannya setahun 2 tahun. Akhirnya, oh iya juga ya, saya liatin. Oh, akhirnya saya copot lah. Terus Om, kalau pelek OM, saya tanya lagi, cocok nggak dibuat rally look? Cocok. Di rally benerannya, OM Prestige juga dipakai. Sama OM Lancer atau mobil pelek standarnya OM BMW. Pokoknya cocok Ki. Oh jadi nggak harus pakai pelek rally? Nggak harus. Di rally itu nggak harus kayak gitu. Sama kalau misalkan mau style rally look, mendingan lari ke RC Car ya, RC Car. Lebih ya kayak mobil survei rally. Yang lebih cocok sih itu, jangan lu bener-bener rally, lu bener-bener gaya mobil lu rally, lu pakai harian. Lu nggak malu katanya dengan stripping atau liverynya rally tapi lu pakai harian. Mendingan lu gaya mobil surveinya rally yang lu tiru, RC Car. Jadi nggak usah pakai livery yang lebay-lebay. Itu sih menurut saya dan teman saya Om Tanto itu. Udah gaya simple aja, pelek. Oh gitu, ya udah akhirnya saya ikutin lah Om Tanto itu saat itu. Pertama saya lakukan untuk bergaya rally look atau RC Car itu, saya pasangin dummy itu di kap mesin. Di kap mesin saya pasangin dummy. Karena kalau pakai yang asli juga sayang juga dibor bodinya. Karena bodi Ayla tipis, saya ngeri takut cepat karatan ya kan. Sama air scoop,
Nah, itu sih boleh juga, boleh pakai boleh tidak, untuk memperkuat kesan kayak race aja gitu. Tambahannya ya bergaya rally sebenarnya sih itu nggak perlu tuh daminya kayak tempel di bumper tuh yang pakai plat. Tapi saya lihat di rally kalau bumpernya copot pakai itu kayak keren juga tuh. Tapi saya nggak bor, cuman saya double tip aja, R-scoop pakai double tip aja. Nah, balik lagi untuk kabinnya pakai setir ya harus racing lah kalau mau gaya rally look atau race car. Setirnya racing atau merek apapun lah. Kebetulan saya pakai Momo Gold Series, artinya saat ini saya pakai. Dan jangan lupa pakai lampu baca tuh, biasanya buat navigator. Itu sih sebenarnya kalau di rally itu buat baca fast note. Kalau saya buat nyari CD. Kadang-kadang saat itu buat nyari CD sebelum saya pasang ganti tip. Pemasangan Recaro itu di mobil saya itu bukannya harus pakai rally look, karena menurut yang saya selama bergaul dengan teman-teman, modifikasi terakhir itu adalah harus pakai jok Recaro. Wajib karena ya biar punggung lu nggak sakit, kata anak-anak GS. Khususnya namanya begok tuh. Kelakuannya waktu saya belum pakai Recaro, lu punggung lu nggak sakit sob? Kok nggak sakit? Maksud lu gimana? Lu jok lu standar, nanti lu tua lu lumpuh dan kalau nggak pakai Recaro. Wah setan. Semenjak itu akhirnya saya harus beli Recaro gitu, karena dicela terus setiap temu dia. Sob, punggung lu nggak sakit? Setiap temu gitu terus, bukan sekali dua kali, setiap temu begitu terus. Akhirnya saya pasang lah dengan saya ngelecen Wisnu Dep tuh 12, saya punya duit 10 juta kepasang. Dan kalau zaman dulu atau saya masih demen modif yang mobil yang sebelum ini, sebenarnya dulu trennya tahun 2000 awal itu trennya Recaro bantal, karena pelek baut dada tuh cocoknya dengan bantal saat itu. Nah, tahun 2015 atau 2000 ke atas itu udah mulai ngetrennya jaring. Kenapa? Karena dari belakang kayaknya lebih enak jaring dilihatnya. Tapi kalau nyaman bantal. Menang keren aja sih dari belakang gitu. Kelihatan lu ganti Recaro-nya. Ganti Recaro-nya. Akhirnya saya samperin lah begok. Sob, hari pertama saya masang, besoknya saya langsung ke rumahnya Andri Begok namanya. Dia punya toko jok juga tuh. Saya samperin ke rumahnya. Sob, punggung gua nggak ada sakit. Wah gitu dong, pakai Recaro biar punggung lu nggak sakit, ya kan? Dulu muda lu pakai Recaro, masa tua nggak pakai Recaro? Ngerinya lu bisa bongkok punggung lo. Modifikasi rally look yang saya lihat saat ini banyak banget sekarang, keren, asli keren. Apalagi di anak-anak rally look Indonesia tuh, saya lihat keren mobilnya, keren. Kalau saya bergaya rally look bukannya karena ikut-ikutan awalnya, karena saya buat fungsinya. Saat itu kan ya saya beli ini untuk mobil bawa drone dengan perlengkapan kamera saya. Bisa mobile, saya mau beli mobil yang mahal ya nggak cukup lah. Akhirnya saya di rally look keren juga. Ya pokoknya harus tinggi, ya standar aja nggak usah tinggi, bisa jadi rally look gitu. Modifikasi mobil itu tidak dengan harus mobil-mobil mahal sih menurut saya. Ya sesuai dengan budget teman-teman juga. Saya memilih Ayla itu ya karena budget saya nggak mampu saya beli mobil yang mahal-mahal. Tapi dengan adanya Wisnu dan teman-teman lain, ternyata Dassault Ayla itu bisa jadi mobil yang lucu juga. Ya kebanggaannya grill depannya kayak Mini Cooper. Akhirnya ya saya pede dengan mobil Dassault Ayla itu untuk meet up lah, ataupun ketemu teman-teman, atau untuk sekalipun untuk kerja, untuk apapun. Saya pede juga dengan Dassault Ayla. Itu padahal mobil itu ya mobil sejuta umat dan disebut sempat LCGC ya kan, low cost green car. Ya pasti orang nganggepnya wah mobil murah, tapi dengan lu pasang aksesoris yang benar, dengan dandanan yang benar, akhirnya lu tidak direndahkan sama teman-teman lain atau direndahkan sama orang lain. Ya, sampai satu saya servis saja, sampai orang Daihatsu-nya saya servis pertama, ini mah sudah tidak bisa dibilang LCGC.
Karena joknya sudah tidak jok pocong. Kok gitu Pak? Ya iya Pak, udah joknya pakai Recaro, peleknya udah Comparelli. Dimana Anda memodif mobil, ya jangan sampai menjatuhkan diri kita sendiri. Ya minimal lu danain bener aja. Atau lu konsepin dulu dengan mateng, jangan sampai lu direndahkan dengan modifikasi lu. Itu aja sih pesan dari saya, tetap modifikasi. Halo, nama saya Ivan Ramadana, atau yang juga dikenal dengan nama Mbah Pedia. Kali ini kita akan membicarakan Daihatsu Ayla. Jadi Ayla ini sebenarnya adalah mobil LCGC. Jadi LCGC itu sebenarnya apa? LCGC itu singkatan dari Low Cost Green Car. Jadi ini sebuah program dari pemerintah Indonesia waktu itu untuk menyediakan mobil yang terjangkau, ya, makanya low cost, dan juga green dalam arti dia itu fuel efficient. Jadi LCGC ada parameternya seperti kapasitas mesin, misalkan tidak boleh di atas 1200, konsumsi bahan bakar segini, dan juga harus ada kandungan lokal yang tinggi. Sebagai imbalannya nanti mereka dapat insentif. Nah, insentifnya itu jadi harganya murah, itu pajaknya boleh bilang sangat kecil, makanya LCGC ini terjangkau. Nah, salah satu pemainnya adalah yang pertama inilah Daihatsu Ayla, atau juga mungkin dikenal dengan kembarannya Toyota Agya. Jadi mobil ini dikembangkan untuk LCGC ini, dan terutama di Asia Tenggara. Dia itu menggunakan platform Daihatsu Global E Platform. Ini sebelum DNGA ya, mungkin sekarang ada namanya DNGA, ini sebelumnya. Dan kalau dilihat sejarahnya itu, pertama kali dia itu muncul sebagai konsep car itu tahun 2011 di Indonesia International Motor Show sebagai Daihatsu Konsep E. Nah, ini mungkin yang menarik adalah bahwa desainernya ini salah satunya adalah orang Indonesia. Namanya Om Mark Wijaya. Mark Wijaya, dia juga cerita ada beberapa inspirasi Indonesia di mobil ini. Pertama dari Monas. Jadi katanya dia dari bagian samping lekukannya itu terinspirasi Monas, juga desain velg kalau tidak salah untuk yang di konsep car. Dan salah satu ciri khas orang Indonesia yang dia masukkan dalam mobilnya adalah interiornya itu harus lega, ya. Jadi ya mungkin yang pernah juga saya akuin, buat saya Ayla ini termasuk luas, ya. Nah, untuk produksinya sendiri dia pertama kali diluncurkan tuh pada tahun 2012 di ajang sama Indonesia International Motor Show. Dan ini mungkin juga sekalian saya luruskan ya. Jadi banyak yang anggap Daihatsu Ayla ini mirip dengan mobil di Jepang namanya Daihatsu Mira i.2S. Bapak baca gimana? IS gitu ya. Sebenarnya mobil ini tidak related, dalam arti maksudnya tidak kasarnya apakah ini Mira yang dilokalkan, enggak. Jadi tapi memang desainer Daihatsu dia terinspirasi dari Mira IS ini, makanya secara bentuk dia mirip, tapi kalau lihat dari dimensi beda ya. Jadi boleh dibilang karena ada juga yang menyebut wah ini jangan K-car, oh enggak, ini bukan K-car, ini memang diadaptasi untuk Indonesia, terinspirasi dari mobil tersebut. Nah, lanjut kita kalau bicara mesinnya, pertama kali itu Ayla itu pakai mesin 1000 cc, tepatnya 3 silinder, 998 cc, kodenya 1KRDE. Nah, dia itu bisa menghasilkan tenaga 64 horsepower, torsinya 85 Nm. Transmisinya dia ada pilihannya 2, manual 5 percepatan, udah ada matic 4 percepatan ke roda depan. Nah, itu kalau bicara waktu itu Ayla termasuk dia entry level ya, karena dia itu kembar dengan Toyota Agya, dan Agya itu di positioningnya memang sedikit di atas Ayla. Nah, tuh kalau bicara Ayla ini masa produksinya cukup panjang, dia 2013, kemudian ada facelift pertama tahun 2017. Perbedaannya itu dia bumper depannya beda, lampunya sudah pakai LED, lampu belakang juga ganti, masuk ke dalam interiornya sedikit beda, kemudian joknya yang tadinya jok bucket model pocong, sekarang juga ada yang versi semi bucket yang ada headrest, belakang dikasih headrest juga. Kemudian dia juga ada sistem audio baru, dan di versi tertinggi kalau saya ada steering pengatur ya. Dan di facelift pertama ini 2017 juga mesinnya kini ada varian terbaru 1000 cc. Dia kode mesinnya itu 3NRVE, dia sudah pakai dual VVT-i. Tenaganya itu sekitar 80 horsepower, torsi 108 Nm. Nah, untuk lanjut kemudian ada facelift kedua itu tahun 2020.
Ini lebih ke tampilan aja, jadi dia ada bumper baru, kemudian masuk dalam tuh ada fitur AC-nya ada pengatur digital, tapi belum yang climate control ya, cuma sudah full digital. Untuk mesin tidak ada yang berubah, dan akhirnya Ayla ini diproduksi ini sampai tahun 2023 ini. Karena saat itu diganti yang generasi kedua yang all new, pakai platform di NGA. Dan tentunya kalau bicara di Indonesia, Ayla ini sangat laku ya, bersama dengan kembarannya Agya. Karena ya mobilnya memang menurut saya secara basic juga sudah bagus, didukung after sales yang kuat, dan resale value-nya itu juga sangat kencang. Nah kalau bicara Ayla, itu juga dia punya kembaran nih. Selain di Indonesia kita tahu ada kembaran dari Toyota, ada Agya. Di Filipina mobilnya juga dijual dengan nama Toyota Wigo, W-I-G-O. Untuk di dunia motorsport sendiri sebenarnya Ayla ini tidak ada kasarnya tim pabrikan, tidak ada program balap. Tetapi di Indonesia sendiri ada beberapa privateer menggunakan Ayla di kejuaraan rally. Ini bisa ikut kelas penggerak depan, kelas F ya. Nah, karena mobilnya ini cukup basic, maka modifikasi sendiri juga cukup mudah. Dan salah satu yang cukup populer tuh modifikasi gaya rally look. Nah sebenarnya apa sih rally look? Pada dasarnya ini adalah mobil yang dimodifikasi dengan gaya mengikuti mobil balap rally. Bisa, ini juga mungkin ada orang yang pahamnya mungkin dikira rally speed aja kayak WRC. Tapi rally look juga bisa aja diaplikasikan ke rally raid kayak Dakar. Jadi kayak mobil Dakar. Jadi bisa saja. Dan ini kita perlu emphasize ya, ini rally look tampilan. Jadi apakah rally look mesinnya harus ikut kayak rally atau interior kosong? Nggak juga, karena kita ngejar tampilannya aja. Nah, gimana cara ngedongkrak tampilannya? Ya paling gampang ganti velg. Paling gampang sebenarnya velg rally. Ya logikanya udah kesana ya. Cuma menariknya sih memang velg itu bisa saja menggunakan velg OEM, tapi tentunya mengikuti gaya balap ya. Karena rally itu dia kelasnya ada banyak, nggak hanya kelas WRC yang kencang, tapi juga namanya Group N. Group N itu saya namanya untuk mobil yang sebenarnya basically hampir standar gitu. Jadi bisa sih itu. Kemudian pakai aksesori khas rally, bisa fog lamp yang utama, kemudian ada mud flap atau nambah air scoop. Air scoopnya pun nggak perlu fungsional ya. Terus kemudian ya balik sisanya seperti interior mungkin bisa ditambah jok gaya bucket. Nggak harus balap yang nggak harus apa, kalau mau ekstrim harus pakai roll cage, nggak juga. Pokoknya intinya rally look itu adalah tampilan menyerupai mobil rally. Dan juga kalau bicara modifikasinya, rally look ini paling enak karena dipakai harian pun nggak terlalu mengganggu. Dan perlu kita ingat kan, mobil rally bahkan WRC pun punya plat nomor. Karena ada orang yang nggak sadar. Jadi menunjukkan rally itu untuk jalan rally ini cukup nyambung gitu.